Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Konco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Ya oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing mengenai pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya, Mas, pakaian Dinas Kejaksaan itu warnanya apa, terus bentuknya bagaimana, dan mungkin ada yang juga bertanya untuk tanda pangkat yang kemarin saya buatkan video itu sudah tidak berlaku ya. Jadi ada peraturan terbaru mengenai pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan, itu ada di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Kejaksaan nomor per 002-A-JA-04-2018 tentang pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu kalau sebenarnya peraturan untuk pakaian dinas pegawai itu tidak menentu ya. Jadi untuk peraturannya itu atas kebijakan pimpinan. Jadi mungkin tahun ini pakaiannya begini, bisa jadi tahun depan beda lagi kebijakan pimpinan, itu akan berubah lagi, dan bisa juga bertahan sangat lama, itu bisa karena ya tergantung pimpinan yang menentukan. Kalau dipandang perlu diubah, nanti peraturan baru akan muncul lagi. Tapi yang sekarang berlaku adalah peraturan ini yang ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung itu pada tanggal 15 Juli 2020. Nah, langsung aja yang akan kita bahas kali ini adalah pakaian dinas pegawai ya. Jadi secara umum itu ada 3 ya. Kalau dulu itu penyebutannya ada 3, kalau sekarang ya mungkin 2. Itu ada pakaian dinas harian, terus pakaian dinas upacara. Nah, pakaian dinas upacara itu kalau dulu ada penyebutan pakaian dinas untuk upacara kecil dan pakaian dinas untuk upacara besar, atau sering disebut PDUK dan PDUB. Nah, langsung aja kita mulai dari pakaian dinas harian atau PDH untuk pria. Nah, bentuknya seperti gambar yang ditampilkan itu, warna dasarnya itu coklat tua, terus ada tanda pangkat dan tanda lokasi itu sesuai pangkat dan lokasinya masing-masing serta jabatannya. Terus untuk mood atau topi ini, kalau pada gambar ini adalah mood untuk golongan 3. Jadi kalau golongan 3 itu ada listnya warna kuning atau emas. Kalau golongan 2 ya listnya berarti hitam. Bajunya lengan pendek sesuai gambar. Kalau nanti dipenjahit ya bentuknya harus sama seperti tampak depan di gambar dan tampak belakang di gambar. Nah, lanjut untuk gambar yang kedua, ada pakaian dinas harian PDH wanita. Nah, ini untuk wanita yang tidak berjilbab ya. Jadi desainnya pakai rok pendek, terus warnanya kalau untuk pegawai kejaksaan itu pakaian dinas hariannya sama semua, itu coklat tua ya. Walaupun kadang-kadang coklat tua kan berbeda-beda ya untuk setiap kain. Tapi kalau biasanya ada pembagian setiap tahun untuk pegawai itu bisa dicontoh. Nah, seperti itu hampir, kalau biasanya teman-teman susah mendapatkan coklat tua yang seperti itu, yang mendekati aja itu diperbolehkan. Kalau belum dapat ini ya, belum dapat jatah pembagian untuk setiap tahunnya. Nah, ini untuk desainnya pakaian dinas harian wanita yang tidak berjilbab. Seperti gambar, tampak depan, ada tampak belakang juga. Kalau untuk bajunya modelnya sih hampir sama kayak laki-laki ya, yang pakaian dinas untuk pria. Terus lanjut lagi ke gambar berikutnya, ini ada pakaian dinas harian PDH untuk wanita yang berjilbab. Nah, ini desainnya tampak depan dan tampak belakang. Teman-teman bisa, untuk yang berjilbab bisa mencontohnya. Nah, ya ada perbedaan sedikit kalau yang berjilbab dan yang tidak berjilbab, karena yang berjilbab biasanya kan sampai bawah roknya. Nah, kalau ini sekarang di peraturan yang terbaru itu menggunakan celana ya, jadi bukan rok lagi.
Tapi ada peraturan khusus untuk Provinsi Aceh. Jadi wanita yang berjilbabnya boleh menggunakan rok panjang pada PDH. Untuk provinsi lain ya tentunya menurut gambar yang pakai celana tadi. Nah, untuk selanjutnya ini ada pakaian dinas harian wanita. Ini model tadi yang keberapa, berarti yang ketiga. Ini dipergunakan untuk penyelenggara pendidikan dan pelatihan, karena ya, itu sebagian besar banyak yang di lapangan. Nah, kalau yang di lapangan biasanya wanita yang tidak berjilbab pun boleh memakai pakaian dinas harian yang seperti gambar ini. Terus siapa lagi yang boleh menggunakannya, ya tentunya peserta pendidikan dan pelatihan. Terus saat melakukan penyidikan di luar kantor ini, untuk pegawai wanita boleh memakai baju yang seperti gambar. Dan pun saat melakukan persidangan, pokoknya intinya untuk pakaian dinas ini kebanyakan dipergunakan untuk wanita yang tidak berjilbab saat di lapangan ya. Jadi untuk mempermudah, kalau tidak berjilbab tadi kan harusnya pakai rok pendek, tetapi untuk di lapangan untuk mempermudah geraknya bisa memakai pakaian dinas yang memakai celana panjang. Tentunya kalau yang tidak berjilbab ya lengannya lengan pendek, kalau yang berjilbab tadi lengannya lengan panjang. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk jenis yang keempat, pakaian dinas wanita. Ini ada untuk wanita hamil. Nah, untuk ibu-ibu hamil ini pakaian dinasnya seperti pada gambar dengan desainnya, lengannya ya lengan pendek, terus pakai rok. Untuk besar ininya ya menyesuaikan kehamilan teman-teman. Nah, setelah tadi ada beberapa jenis pakaian dinas harian untuk pria dan wanita. Nah, kita lanjut ke pakaian dinas untuk upacara ya, atau PDU. Ini ada juga beberapa jenis yang umum. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini ada pakaian dinas umum, desain yang pertama ya, jadi berbentuk seperti jas. Untuk yang pria tampak depannya seperti gambar, dan untuk tampak belakangnya seperti gambar juga. Nah, ini desainnya harus diperhatikan oleh ini ya, untuk penjahit. Teman-teman bisa memperlihatkan gambar ini yang ada di dalam peraturan, nanti saya sebutkan atau mungkin teman-teman bisa download sendiri. Nah, spesifikasinya ya warnanya sama, coklat tua, sama seperti pakaian dinas harian tadi. Untuk catatannya, PDU yang pertama ini tidak menggunakan tanda induk kesatuan dan lambang kejaksaan pada lengan kiri dan tanda lokasi pada lengan kanan. Untuk celananya, pakaian dinas upacara yang pertama itu terlihat seperti gambar, ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping yang bisa teman-teman perlihatkan ke tukang jahit. Nah, tadi kan pakaiannya kan berbentuk jas, jadi ada pakaian dalamnya. Ini kemeja pria seperti gambar. Ini untuk aturannya berwarna krem ya, jadi teman-teman bisa dapatkan di toko-toko yang menjual ini ya, atribut kejaksaan. Nah, bisa didapat di situ, ataupun di toko-toko baju juga ada, yang penting warnanya krem. Nah, kalau menurut saya untuk pakaian dalam ini yang kelihatan, karena kalau kita pakai jas itu yang kelihatan kerahnya, jadi ya untuk dalamnya ya agak bisa sedikit menyesuaikan lah. Nah, untuk pakaian dinas upacara yang pertama tadi itu biasa digunakan oleh pegawai kejaksaan pada saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bakti Adiaksa, upacara penganugerahan tanda kehormatan, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, dan upacara lain yang ditentukan oleh pimpinan atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan. Nah, ini bisa juga dipakai saat nanti ada instruksi dari pimpinan. Terus lanjut ke pakaian dinas upacara PDU yang pertama, itu untuk wanita ya, jadi bentuknya ya seperti jas juga untuk khusus wanita. Ini ada tampak depannya dan tampak belakang seperti gambar. Untuk spesifikasinya hampir sama kayak tadi yang jas pakaian dinas upacara pria, jadi ya bahannya coklat tua, terus
tidak menggunakan tanda induk kesatuan dan lambang kejaksaan pada lengan kiri dan tanda lokasi pada lengan kanan, jadi polosan, tidak ada tanda-tandanya. Terus untuk pakaian dalamnya ya menyesuaikan seperti pria tadi, yang penting warnanya krem. Nah, untuk upacara sendiri pakaian dinas untuk wanitanya itu menggunakan rok seperti desainnya seperti gambar. Terus lanjut yang kedua, ini ada pakaian dinas upacara juga, model yang kedua tampak seperti gambar. Nah, untuk pakaian dinas upacara ini pakaian dinasnya khusus ya, jadi tidak semua pegawai atau tidak semua kegiatan memakai pakaian ini, dan saya pun belum pernah melihat ada pegawai ataupun jaksa yang memakai pakaian dinas upacara seperti ini khusus. Terus untuk spesifikasinya, bahannya jas PDU warna putih gading ya, jadi putih gading. Terus yang kedua, meja PDU itu warna putih, celana panjangnya hitam berwarna ada lisnya kuning. Terus kelengkapannya ya seperti gambar, ada dasi kupu-kupu warna hitam, ada stegen berwarna hitam juga. Terus tanda pangkat, papan nama, tanda jabatan, tanda kewenangan jaksa, tanda PJI, tanda kehormatan. Untuk sepatunya ya sepatu bertali untuk pria. Nah, untuk model yang wanita seperti gambar. Untuk spesifikasinya hampir sama ya, jadi warnanya putih gading dan di dalamnya ada kemejanya warna putih. Terus menggunakan dasi juga dan tanda-tanda pangkat yang lainnya. Nah, untuk model jilbabnya warna hitam bagi wanita yang berjilbab. Terus untuk sepatunya sepatu pantofel. Nah, untuk pakaian dinas upacara yang kedua tadi, seperti yang saya bilang, ini agak jarang dipergunakan karena ini khusus untuk beberapa agenda yang sangat jarang, dan tidak semua akan memakai pakaian dinas upacara yang seperti desain yang kedua ini. Jadi yang di pakaian dinas ini untuk acara resepsi kenegaraan atau jamuan internasional, hari nasional negara lain, atau acara undangan resepsi lain sesuai kebutuhan. Jadi ya untuk acara internasional biasanya menggunakan pakaian dinas upacara yang desain yang kedua. Tapi untuk teman-teman saya rasa tidak perlu membuat pakaian dinas upacara yang kedua ini. Terus untuk selanjutnya ada pakaian dinas upacara model yang ketiga. Kalau dulu ini disebutnya PDUK ya. Ini desainnya seperti gambar, ada tampak depan, ada tampak belakangnya. Nah, untuk pakaian dinas ini menggunakan sabuk khusus ada di contoh desainnya. Ini warnanya sama juga coklat tua. Terus untuk kelengkapannya ya, bisa dilihat kalau untuk PDUK ini menggunakan atribut lengkap ya, ada tanda lokasi dan lain-lain. Nah, untuk celananya seperti gambar, bisa teman-teman lihat sendiri, ada tampak depan, belakang, dan tampak samping. Itu untuk pria ya. Jadi terus untuk pakaian dinas upacaranya model ketiga untuk wanita, ada tampak depan, tampak belakangnya. Nah, ini untuk wanita yang tidak berhijab ya, jadi desainnya seperti gambar di atas. Nah, lanjut untuk pakaian dinas upacara yang ketiga untuk wanita berjilbab. Nah, desainnya sebenarnya hampir sama untuk tadi yang wanita tidak berjilbab, tapi bedanya ini menggunakan lengan panjang dan rok yang panjang ya. Nah, untuk pakaian dinas upacara yang ketiga sendiri itu dipergunakan untuk pegawai pada saat upacara pelantikan ya, pelantikan pejabat eselon. Terus untuk upacara hari besar nasional, sidang majelis kehormatan jaksa, upacara lain yang ditentukan oleh pimpinan, atau kegiatan lain yang ditentukan dalam undangan. Itu untuk
fungsinya untuk pakaian dinas upacara yang ketiga. Nah, itu pakaian dinas yang umum dipergunakan oleh pegawai kejaksaan. Jadi kalau setidaknya teman-teman menjadi seorang CPNS ataupun PNS di kejaksaan, setidaknya harus memiliki baju tadi ya. Jadi ada 3 baju yang harus dimiliki, yaitu untuk baju PDH itu sangat wajib karena dipergunakan sehari-hari untuk saat bekerja. Terus untuk pakaian dinas upacara yang pertama tadi juga untuk hari-hari besar dipergunakan. Terus untuk yang pakaian dinas upacara yang kedua itu sangat jarang digunakan. Terus untuk pakaian dinas upacara yang ketiga itu teman-teman juga wajib memilikinya atau membuatnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kekurangan, sebenarnya teman-teman bisa langsung melihat ke ini ya, ke peraturan yang saya sebutkan tadi. Di situ lengkap sekali, ada juga untuk aksesoris kejaksaan lain yang sesuai dengan peraturan. Terus ada juga tanda pangkatnya, terus ada pakaian dinas lainnya yang masih banyak, mulai dari sepatu dan pakaian dinas lapangan, pakaian dinas jenis-jenisnya banyak yang khusus untuk jabatan-jabatan tertentu, khusus untuk bagian-bagian tertentu. Di situ tertuang semua dalam peraturan. Nah, cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.